Dalam video ini gua akan membongkar kedok dari PT Konsultan Pinjol Mahaloyo atau yang biasa dibilang adalah inisialnya M. Dan di mana PT-PT dari konsultan pinjol dengan inisial M ini selalu banget aktif di media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Dan ternyata PT Konsultan Pinjol inisial M ini, apakah benar ini adalah PT Konsultan Pinjol yang bisa mengatasi masalah kalian? Ini kita akan bongkar. Jadi teman-teman, perhatikan video ini baik-baik agar teman-teman tidak kena kejebak bujuk rayuan dari PT Jasa Konsultan Pinjol. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Video kali ini gue akan membahas tentang PT Jasa Konsultan Pinjol yang katanya bisa membackup DC lapangan, dan katanya mereka punya cabangan di mana-mana, dan katanya mereka punya pegawainya atau staf-stafnya untuk bagian backup DC lapangannya ini, orang-orang yang memiliki SPPI. Oke, kita akan bongkar teman-teman. Ini gue dapatkan laporan aduan dari salah satu pengikut kita di dalam TikTok, dan dia sudah memakai jasa konsultan pinjol Mahaloyo. Teman-teman, ini isi japrian atau DM-annya seperti ini di dalam TikTok kita. Dia seorang ibu rumah tangga. Kalau kata si korbannya ini atau dari nasabah PT Mahaloyo, aku udah galbay di PT inisial M bang, disuruh pinjol lagi dan aku malah punya hutang jadinya ke PT-nya karena aku belum bisa bayar. Intinya di awalan paragraf yang pertama ini, dia itu sudah galbay di PT Mahaloyo dan si nasabahnya ini disuruh pinjol lagi dan aku malah punya hutang jadinya ke PT Mahaloyo. Nah, ini yang penting banget bro, nanti akan gua bahas. Ini panjang ceritanya bro, karena ada 12 file isi percakapan gue dengan si korban. Langsung saja gue bilang, silakan ceritakan aja kasusnya seperti apa. Oke, untuk gambar yang slide yang keduanya seperti ini bro. Iya panik bang, aku disuruh ambil pinjol lagi di APK ilegal, terus dibagi dua. Habis itu aku masih disuruh bayar 15% dari hasil hutangku. Aku belum mampu bayar, jadinya aku malah punya hutang ke PT-nya sama dikasih surat sakti kalau DC-nya datang. Tanda kutip, surat saktinya itu yang dimaksud dengan surat kuasa atau SKPP. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini posisi si korbannya ini atau nasabah dari PT Mahaloyo, dia itu disuruh mengambil APK pinjol lagi dengan pencairan nanti dibagi dua atau bagi hasil. Dan setelah itu si korbannya ini disuruh membayar 15% dari hutangku. Jadi setelah si korbannya ini udah melakukan pengajuan pinjaman online, hasilnya dibagi dua, habis itu si korbannya ini malah disuruh bayar 15% dari satu aplikasi nominal hutangnya. Jadi kalau teman-teman punya hutang 10 juta, itu 10 juta itu dipotong 15%. 15% itu untuk si PT Konsultan Pinjol Mahaloyo. Dan posisinya nasabahnya ini dia belum mampu bayar. Jadinya aku malah punya hutang ke PT-nya sama dikasih surat sakti kalau DC datang. Lanjut lagi, gue bilang, kronologisnya gimana bu? Iya, saya datang ke PT-nya, saya kan bilang mau galbay bang di 10 aplikasi. Jadi nasabah ini atau klien dari PT Konsultan Pinjol ini, dia pengen galbay di 10 aplikasi pinjol yang dia miliki. Akhirnya nasabah ini datang ke kantornya. Setelah datang, malah diajarin maling oleh kelompok PT Konsultan Pinjol Mahaloyo ini. Diajarin maling dengan cara mengajukan pinjol semua di Play Store, habis itu galbaikan. Dan setelah itu si nasabahnya malah disuruh bayar 15% dari total nominal tagihan kalian. Oke, slide yang ketiganya adalah, lalu di slide keempat ini gue tanya ke dia, si nasabahnya, ya, tentang biaya backup. Nah, gue tanya, backup apa kak? Terus biayanya berapa?
berapa. Terus kata si nasabahnya, tidak ada backup Galbay itu. Total keseluruhan utangku 30 juta, yaitu dipotong 15%. Dari utang 30 juta dipinjol, Anda disuruh sama PT Mahaloyo pakai backup DC terus bayar 35% dari total jumlah utang Anda. Gua menegaskan seperti itu. Lanjut lagi di slide yang kelima. Di slide kelima ini gue bilang, atau gue memberikan pertanyaan kepada si nasabahnya. Mereka menjelaskannya apa terkait backup itu. Yang dimaksud backup itu apa? Sampai bayar 4 juta. Jadi kalau dikonversi dengan rupiah, dia punya utang 30 juta. Ya, dipotong 15% dari jumlah seluruh utangnya di 30 juta, dikonversi jadi rupiah menjadi 4 juta. Kontak nggak ada yang dihubungi kecuali Kondar. Jadi fasilitas yang dimiliki oleh PT Mahaloyo ini yang selalu diiming-imingkan, yaitu backupnya adalah kontak nggak ada yang dihubungi kecuali Kondar. Ya, ini penting nih bro. Kontak nggak ada yang dihubungi kecuali Kondar. Sama kalau ada DC datang suruh nunjukin surat. Jadi, lu bayar 4 juta itu untuk agar pihak pinjolnya itu tidak menghubungi Anda di luar kontak emergensi, dan nanti teman-teman dibekali surat sakti atau surat kuasa. Dua fasilitas ini nasabah mendapatkan kalau nasabah ini bayar sebesar 4 juta. Ini 2 poin ini nanti akan gue bahas di akhir video. Sangat penting sekali nih bro. Lalu gue memberikan pertanyaan lagi kepada si korbannya. Hanya itu bang, sama disuruh ganti email sama nomor. Jadi si nasabahnya ini disuruh ganti email dan suruh ganti nomor handphone. Nah, posisi nasabahnya ini dia sedang panik banget ya, sedang panik banget dan terpaksa dia kena dimodusi oleh PT Konsultan Pinjol Mahaloyo. Oke, kita masuk ke dalam slide ke-6. Di dalam slide ke-6 ya teman-teman, ya tolong diperhatikan. Gua memberikan penegasan lagi, sama di sana disuruh ajuin pinjol lagi atau disuruh utang lagi di pinjol lain, hasil pencairan dibagi 2 sama si konsultan pinjol Mahaloyo. Setelah itu Anda disuruh bayar surat kuasa dengan 15% dari total jumlah tagihan kamu gitu. Jadi gue memberikan konfirmasi lagi atas laporan yang diberikan sama gue. Dia bilang, iya bang begitu, disuruh pinjol lain lagi, nanti dibagi 2 untuk hasilnya, dan setelah itu Anda disuruh bayar surat sakti, surat kuasa, agar katanya DC-nya tidak datang lagi. Terus gue bertanya lagi kepada nasabahnya, bukannya PT Mahaloyo itu katanya gratis ya 100%. Di slide yang ketiga ini si nasabahnya menyampaikan ke kita, memberikan laporannya, iya saya datang ke PT-nya, saya kan bilang mau Galbay bang di 10 aplikasi. Lantas saya disarankan untuk minjol lagi di aplikasi yang ilegal buat bayar agar saya tidak mengeluarkan dana pribadi. Ini penting banget bro, nanti akan gue bahas ya. Tapi karena skor kreditku jelek bang, jadi ambil aplikasi ilegalnya cuman dapat dikit, nggak bisa buat bayar ke PT-nya semua. Jadi aku masih ngutang ke PT-nya. Astagfirullahaladzim. PT Konsultan Pinjol Mahaloyo itu kan katanya mereka punya cabangan di mana-mana. Punya cabangan di mana-mana bro, dan katanya konsultasinya gratis bro. Dan terbukti PT Konsultan Pinjol Mahaloyo ini terbukti dia bukan konsultan, tetapi joki pinjol berkedok PT Konsultan Pinjol. Kacau ya bro, kacau. Dan teman-teman di sini perhatikan, kan disuruh nunjukin suratnya agar DC-nya datang ke PT-nya itu. Nanti aku dikejar-kejar DC-nya gak bang. Nah, posisi nasabah ini masih punya utang sama si PT Konsultan Pinjol Mahaloyo ini. Dan gue beri masukan kepada si nasabahnya, udah mbak nggak usah diterusin lagi, nggak usah dibayar, udah blokir aja nomornya. Gue bilang gitu, biar tidak menjadi beban pikiran si
nasabahnya. Nah, setelah itu gue meminta bukti bahwa si nasabah ini sudah mendapatkan surat sakti atau surat kuasa. Gue minta bentuk suratnya itu gimana. Dan dia memberikan bentuk surat kuasanya atau surat saktinya seperti ini. Teman-teman sudah lihat ya, teman-teman tahulah ini PT apa? PT Konsultan Pinjol Mahaloyo. Ya, sengaja gue bilang Mahaloyo ya, karena dia memang loyo bro ya, cuman kuatnya itu kuat sales marketingnya doang, tapi memberikan edukasi loyo sekali, tapi menguatkan dia untuk menguatkan sales marketingnya ya. Jadi untuk bentuk surat saktinya itu seperti ini ya. Jadi teman-teman ya, kesimpulan dari informasi yang gue bagikan ini adalah ya, bahwa semua, ya gue bilangnya ini semua PT Konsultan Pinjol itu rata-rata mereka joki pinjol. Mau dia PT-nya A, B, C, D, tapi kalau aktivitasnya kliennya disuruh berhutang kembali atau mengambil uang di pinjol lagi untuk membayar pinjol lagi, fix itu joki pinjol yang wajib kalian harus tinggalkan. Wajib kalian harus tinggalkan. Karena di saat Anda memakai jasa PT konsultan pinjol tersebut, Anda bukan mengurangi masalah, bukan mengurangi beban kalian, bukan menghilangkan masalah kalian, tetapi Anda malah menambah masalah. Anda sudah punya masalah 1, ditambah lagi masalah kalian menjadi 100. Ketika Anda sudah dibebankan dengan masalah dengan 100 ini, maka pihak dari PT Konsultan Pinjol itu akan menikmati kekayaan dari hasil nyusahin kalian. Jadi mereka itu bisa kaya dari hasil menguras limit pada akun pinjol kalian dan menikmati manfaatkan data-data kalian. Ini kasusnya sama halnya dengan kasus oknum HRD. Ada oknum HRD itu di saat ada calon pegawainya baru masuk kerja, itu calon pegawainya malah disuruh ajuin pinjol. Dan calon pegawainya itu tidak mengerti tentang pinjaman online, hanya mengerti suruh verifikasi muka. Setelah cair, si HRD-nya itu atau si oknum HRD-nya itu meminta uang pada akun pinjol calon pegawainya agar katanya bisa lolos menjadi pegawai. Waduh, ini kan, nah kalau yang itu sudah viral bro beritanya, jadi lu bisa cek saja di Google ya. Nah, ini kasusnya sama dengan PT Konsultan Pinjol yang saat ini sedang marak di TikTok. Rata-rata orang yang live di TikTok yang katanya PT Konsultan Pinjol, yang katanya sudah resmi, yang katanya sudah legal, hati-hati, itu cuman kedoknya saja. Padahal di balik itu mereka sedang manfaatkan kondisi Anda, kondisi sedang takut, sedang khawatir, sedang panik. Anda dimanfaatkan itu. Setelah itu Anda dikuras, dan makanya para pelaku-pelaku kelompok-kelompok PT Konsultan Pinjol ini kenapa makin ramai cabang-cabangnya? Karena bayangkan aja, untuk mendapatkan cuan satu nasabah, satu APK bisa mendapatkan 5 juta. Bayangkan satu nasabah ini memiliki 3 aplikasi, cair 30 juta dibagi 2 dalam waktu hitungan per menit. Cuannya gede banget bro. Makanya dia itu akan terus-terusan membuka cabang. Cabang ini bermodalnya dari hasil penderitaan kalian, bukan jasanya. Tapi penderitaan kalian itu diperas, diambil, dan mendapat keuntungan, dan dia buka cabang lagi di mana-mana. Dan teman-teman, sekali lagi, lu pasti akan bertanya, bang, itu PT apa? Kalau PT ini bener gak? Intinya semua PT Konsultan Pinjol, kalau ada yang praktiknya, Anda disuruh berhutang kembali, Anda disuruh utang kembali, Anda disuruh ajuin kembali, Anda disuruh beli surat kuasa atau surat sakti dengan iming-imingnya tidak didatengin sama DC, dengan iming-imingnya pinjolnya tidak keluar kondar. Fix, itu bukan konsultan pinjol, tetapi joki pinjol. Lalu bagaimana bang dengan backup DC, dengan backup katanya terornya tidak keluar kondar? Nah, ini yang penting sekali bagi teman-teman.
Anda harus mengerti dan harus paham tentang aplikasi pinjaman online. Pinjol di Indonesia ini cuma ada dua, legal dan ilegal. Nah, teman-teman harus tahu, gue ini punya aplikasinya legal atau ilegal. Kalau teman-teman punya aplikasinya pinjolnya itu ilegal, sudah pasti akan menghubungi di luar kontak emergensi, sebar data, dan lain sebagainya. Tetapi kalau teman-teman punya pinjolnya legal, itu aplikasinya tidak akan bisa menyadap kontak, log panggilan, dan lain sebagainya. Lalu kalau teman-teman punya pinjol legal, gue datang ke konsultan pinjol itu. Lalu konsultan pinjol itu menawari, ini saya backup aplikasinya agar aplikasinya tidak keluar kondar. Padahal aplikasi itu legal. Nah, itu penipuan. Itu penipuan. Ya, makanya para konsultan pinjol yang live di TikTok, gua tantang untuk live bareng sama gue di TikTok membahas backup DC, backup cloning aplikasi yang katanya pinjol tidak keluar kondar. Ayo kita buktikan dan kita live bareng di TikTok. Agar teman-teman tidak tersesat, agar teman-teman tidak mudah dibodoh-bodohi, agar teman-teman tidak kena ditipu-tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.